apa kemudian solusi yang tepat gitu agar hutang ini tidak semakin membengkak dan kemudian ini bisa menjadikan masyarakat kembali mencapai atau mendapat kemakmurannya, kesejahteraannya. Apa kira-kira solusinya? Solusinya itu saya ibaratkan dulu ya. Oke. Kalau kapal dia masuk ke laut dan arahnya sudah jelas terombang-ambing, Nah, bukan kapalnya yang disuruh berhenti, iya. nakodanya diganti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spesial di bulan suci Ramadan. Malam ini kita akan membahas isu-isu yang sedang naik daun. Termasuk diantaranya itu tentang membengkaknya hutang luar negeri Indonesia. Saat ini yang kita ketahui teman-teman bahwa hutang luar negeri Indonesia itu mencapai 7.000 triliun gitu. Dan itu hampir separuhnya, bukan hampir kali ya, separuhnya itu dihasilkan oleh presiden tercinta kita Joko Widodo. Yaitu selama masa jabatan Presiden Joko Widodo, hutang luar negeri Indonesia membekak mencapai 4.413 triliun. Luar biasa. Kali ini kita akan ngobrolin tentang hutang tersebut bersama sahabat saya, Bobby Darmanto. Bro, bagaimana bro? Kabar dulu lah, kabar dulu. Ya, Bulan puasa ini gimana? Alhamdulillah, semoga lancar puasanya di malam hari ini. Kita mungkin tayangnya siang ya. Kita podcastnya malam. Mau tayang pagi siang mah terserah gitu. Terserah anak-anak yang edit lah. Jadi pembahasan kita ekonomi nih. Ya, kurang lebih begitulah tentang hutang. Ini kan lagi rame nah. Selain perpanjangan masa jabatan, nah ini kan hutang baru media-media baru merilis bahwa hutang luar negeri Indonesia membengkak. Berarti Presiden Joko Widodo patut kita beri selamat. Selamat atas rekornya itu loh. Oke. Sudah ada 6 presiden berlalu sebelumnya. Dengan utang yang dia buat itu lebih unggulan dia tahu. Dengan terobosan yang luar biasa ya. Iya, aduh. Sebenarnya kan begini, Bro. Tapi bangun IKN disuruh nyumbang, Bro. minta patungan ya, minta patungan. Aduh. Cuman begini masalahnya. Dalam jangka pendek, hutang luar negeri itu mungkin bisa membantu ya. Dalam jangka pendek. Cuman ketika kita lihat dari jangka panjangnya, hutang luar negeri itu ternyata malah jadi beban gitu kan. Iya, beban generasi, beban anak cucu kita. Nanti coba bayangkan, anak-anak kita udah besar, terus ditanya kan, dia yang nanggung tuh utang pemerintah hari ini. Itu yang membuat utang menjadi sebuah kebijakan yang salah. Bukan berarti kita tidak boleh hutang. Selama utang tersebut bisa dikontrol gitu loh. Artinya kan tidak menutup kemungkinan kan, artinya pemimpin Indonesia dari dahulu ya memang punya hutang gitu. Memang berhutang gitu. Ada yang mampu melunasi, ada yang juga nggak mampu, ada yang diwariskan ke kepemimpinan selanjutnya. Kan ada yang begitu-begitu. Iya, karena gini, seperti kalau kita lihat utang ini sejak pasca reformasi dari zaman B.J. Habibie, Ibu Mega, Pak SBY, dan Jokowi hari ini, itu kalau kita lihat periode pemerintahan hari ini dengan pemerintahan sebelumnya, itu GDP-nya beda jauh gitu loh. Perbandingan hutang dengan GDP yang ada di Indonesia gitu. Pak SBY itu diwarisi hutang senilai sekian lah. Kepemimpinan sebelumnya Megawati ya? Megawati. Artinya Megawati mewariskan hutang ke SBY. Iya, Megawati mewariskan hutang ke
SBY dengan GDP di 56% gitu loh. Di 56% GDP antara utang yang dibuat di zaman Mega diwariskan ke SBY selisihnya ya. Dan itu berhasil ditekan menjadi 24% oleh Pak SBY. Artinya Pak SBY membantu melunasi utang itu? Iya. Oke, terus bukan melunasi ya, memperkecil ya. Memperkecil. Jadi GDP utang itu menjadi 24%. Sementara di pemerintahan Jokowi selisih hutang dengan pendapatan negara itu yang tadinya 56% sudah menjadi 24%. Ya. Di pemerintahan Pak Jokowi naik lagi. Luar biasa ya. Jadi 40%. Prestasi ya. Prestasi. Apalagi kalau kita melihat itu dari nominal dan jumlah gitu loh. Sementara gabungan dari 6 presiden sebelum Pak Jokowi, utang Indonesia itu hanya sekitar 2.000 sekian triliun. Ya. Sementara hari ini sudah menginjak 7.000 sekian triliun. Gitu. Artinya ada peningkatan yang cukup signifikan. Iya, lebih dari 2 kali lipat 6 jabatan presiden sebelumnya gitu loh. Ini kan yang mengkhawatirkan. Jadi gini, persoalan ekonomi itu kalau kita bahas dia secara detail, secara ilmu ekonomi, akan sangat sangat tidak menarik. Tapi efek dari kebijakan yang tidak pro pada kondisi ekonomi, akhirnya menyebabkan mahalnya bahan pokok, jatuhnya seperti sekarang. Rupiah. Seperti sekarang. Iya. Bisa dikatakan krisis dong. Iya, seperti itulah. Kita kan sudah kita dihadapi dengan musibah global, pandemi COVID, terus kebijakan juga kita fokuskan terus kepada hal-hal yang tidak produktif gitu loh. Contoh misalnya pembuatan kereta cepat udah menghabiskan anggaran sekian, kemudian ditambah APBN. Iya kan sebelumnya kan tidak pakai APBN, habis itu pakai APBN, menguras APBN ke sana gitu loh. Sementara untuk mengatasi persoalan itu kita bisa lakukan pertumbuhan ekonomi dalam bentuk lainnya gitu loh. Jadi ekonomi itu dipandang bukan dalam satu kriteria persoalan saja gitu loh. Banyak persoalan lain yang mengikutinya gitu loh. Jadi ketika kita mau memperbaiki situasi ekonomi, berarti secara tidak lalu semua sektor itu juga harus dihidupkan. Kalau sektor infrastrukturnya tumbuh, berarti ada sektor lain yang juga harus ditingkatkan gitu loh. Sementara misalnya seperti sektor pertanian. Gimana sektor pertanian mau tumbuh? Pupuk saja mahal. Terus bagaimana hasil pertanian bisa dijual dengan cepat? Soal solar aja langka. Gitu kan? Artinya terus harga minyak mahal gitu loh. Kalau aku lihat bro, kalau aku lihat ya, artinya kepemimpinan sebelum SBY itu kan Megawati. Kepemimpinan setelah SBY itu Jokowi. Ini satu partai, bro. Artinya pertanyaannya masyarakat ini kan harus tahu juga, teman-teman harus tahu partai mana yang kemudian suka berhutang. Itu loh. Atau partai mana yang lebih bisa mengelola negara gitu. Iya, ini kan mengelola negara itu kan nggak mudah gitu. Sehingga akhirnya muncul berbagai kritikan dari berbagai pihak terhadap pemerintah. Kritik dari berbagai pihak ini bukan berarti dia sentimen terhadap pemerintahan, tapi memberikan masukan bagaimana memberi masukan bagaimana pemerintah itu terkelola dengan baik. Itulah gunanya ada partai-partai politik yang ada di luar kekuasaan, partai-partai oposisi ya. Iya, agar dia juga tidak terorongi gitu loh dengan dia di dalam pemerintahan terus tidak boleh mengkritik kan nggak begitu gitu loh, seharusnya kan nggak begitu. Seharusnya dia di dalam ketika kebijakan itu tidak sesuai, dia juga ikut kritik di situ. Gitu. Artinya walaupun dia termasuk partai koalisi, dia tetap menyuarakan kepentingan rakyat. Iya kan guna mereka dipilih kan buat itu. Di DPR itu adalah jadi partai-partai anggota DPR yang dipilih ke parlemen itu diinginkan masyarakat adalah menjadi mulut dia untuk berbicara terhadap pemerintah. Sementara ketika partainya, ketua umumnya, ininya
jadi menteri di kabinet, terus anggota dewannya tidak mau kritis terhadap pemerintah. Ini kan yang disayangkan, apalagi koalisinya terlalu besar hari ini. Gemuk ya. Sangat gemuk gitu loh. Gemuk. Jadi suara-suara yang lantang keluar itu ya suara-suara dari PKS, suara-suara dari Demokrat gitu loh. Karena dia tidak ada beban. Tidak ada beban kepentingan dengan presiden gitu loh, dengan eksekutif gitu loh. Karena kondisinya partai oposisi. Iya, dan dia benar-benar menjadi corong, benar-benar menjadi corong bagi suaranya rakyat gitu loh. Bro, kira-kira bro, ya, apa penyebab yang paling signifikan? Apa penyebab kemudian hutang Indonesia di masa kepemimpinan Jokowi ini membengkak? Bahkan pada masa jabatan Jokowi ini kan membengkak 4.413 triliun. Nah, ini apa kira-kira penyebabnya? Banyak, kalau iya kan 4.000 meningkatnya kan nggak mungkin dari satu sektor kan, dari berbagai sektor. Tapi begini, ketika peningkatan itu tajam, berarti ada salah pengelolaan gitu loh. Hal-hal yang seharusnya tidak harus hari ini dulu gitu loh. Tapi prioritas ya. Iya, prioritas ya. Ya, prioritasnya harus jelas gitu loh. Jadi seperti misalnya kita sibuk dengan pengesahan RUU Cipta Kerja misalnya gitu. Ya. Itu yang ramai kemarin. Katanya ini menguntungkan investor. Yang perlu diuntungkan itu rakyat. Itu gunanya rakyat bernegara gitu loh. Kita kan keluar dari penjajahan kita ingin merdeka itu karena dijajah, terus ingin keluar dari sana itu karena kebijakan penjajah itu yang menguntungkan mereka yang menjajah kita gitu loh. Bukan menguntungkan rakyat gitu kan? Iya, bukan menguntungkan rakyat. Jadi kalau seandainya itulah kan namanya penjajah ya begitu, nggak mungkin dia menguntungkan pribumi. Bro. Iya, makanya kita bernegara. Sekarang kita bernegara, yang kita untungkan itu siapa? Investor kah dulu, asing kah, atau rakyatnya gitu loh. Betul. Terus kenapa hutang itu membengkak? Ya misalnya ada berbagai macam pembangunan yang tidak berdampak signifikan. Coba sebut salah satu, misalnya infrastruktur tol. Terus bandara yang tidak produktif, banyak mangkrak, bukan mangkrak ya, banyak ditutup atau nggak jelas ya? Iya, ya jadi tempat foto pengantin gitu loh, tempat priwet gitu loh. Terus berarti kan hal-hal semacam itu kan seharusnya bisa dianulir lebih dulu gitu loh. Jadi diprioritaskan yang mana yang kemudian menjadi kebutuhan masyarakat gitu-gitu. Misalnya kalau kayak sekarang. Misalnya kita di daerah-daerah itu kan sekarang itu kan yang lemah itu kan kawasan industrinya. Kenapa kita tidak fokus ke kawasan industri yang bisa meningkatkan lapangan pekerjaan gitu kan? Terus kenapa harus pemindahan ibu kota negara? IKN. Ya, terus ujung-ujungnya nggak ada duit, terus suruh sumbangan. Gitu. Dan yang lebih lucu itu adalah tenda yang habis dipakai Jokowi itu viral. Apa gunanya sih itu? Tenda Jokowi sehabis camping di IKN itu harus viral juga. Tapi bro, kalau nggak salah itu buatan Perancis bro. Iya, mau buatan manapun. Tapi kan apa ya? Apalagi buatan dalam negeri kan. Dan itu apa untungnya gitu dia kemang itu sih garis besar kan. Aduh. Itu kira-kira ya penyebabnya dari pembangunan yang tidak bisa memanage ya. Artinya yang mana yang ugal-ugalan kalau bahasanya. Pembangunannya ugal-ugalan gitu. Yes, artinya tidak ada program yang diprioritaskan sehingga itu menjadi penyebab utama Indonesia ini utangnya membengkak. Berasa bisa ngurusin ini, berasa bisa ngurusin ini, urus ini. Akhirnya itulah yang membengkak. Kemudian apa kaitannya tentang bengkaknya hutang Indonesia itu dengan perpanjangan masa jabatan? Ada nggak kaitannya kira-kira? Nah, ini kan lagi rame nih, mahasiswa mau demo. Semua daerah bergerak mahasiswa. Yang kemudian tanggal 11 April besok ini kemudian jadi puncak demo di Jakarta. Kabarnya kan begitu. Walaupun media-media nasional tidak meliput itu gitu kan. Iyalah. Jadi gini loh. Ada nggak kaitannya gitu loh? Iya, ada kaitannya gitu loh. Saat utang tinggi, terus ada isu perpanjangan masa jabatan presiden.
ngelolanya aja udah amburadul, terus mau diperpanjang gitu loh. Ya. Apalagi memperpanjang itu adalah sudah melanggar konstitusi. Konstitusi. Oke, Pak Jokowi sekarang sudah mengatakan tidak ada lagi isu 3 periode. No, Jokowi cuman ngomong menertibkan menterinya. Jangan menterinya yang ngomong perpanjangan 3 periode. Terus orang yang bukan menteri tadi yang ngomong. Gitu Iya, ya. ya begitu lah. Makanya Iya. kan kenapa mahasiswa tidak puas dengan jawaban Jokowi, bro. Iya, makanya itu apa namanya? Isu perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode, pembengkakan hutang yang tinggi, ya, ini kan sudah menjadi kegerahan dan kegelisahan para aktivis, Civil mahasiswa, society civil secara umum, society, ya, civil society secara umum gitu loh. Jadi ya kalau kaitan utang dengan 3 periode, secara tidak langsung adalah utangnya gede, masa mau 3 periode gitu loh. Ya nggak masuk akal. Iya, harusnya bertentangan gitu. Artinya kalau menurut Utang lunas mau 3 periode enggak juga, karena ini amanat konstitusi. konstitusi gitu. Tidak ada alasan lah untuk itu. Tidak ada alasan. Aku pikir begini, karena IKN belum selesai, agar investasi datang, gitu. Itu alasan menyelamatkan patok-patok tanah yang tadi IKN kali. Kan kita nggak tahu kan, atau menyelamatkan yang sengketa-sengketa tambang yang di Papua misalnya gitu kan. Kita kan nggak tahu gitu loh. Tapi kan ada perspektif masyarakat yang kemudian, wajar dong Jokowi itu memperpanjang masa jabatannya dengan alasan untuk menyelesaikan IKN. Masuk akal nggak, bro? Ada tuh perspektif begitu tuh ada, bro. Jadi negara ini diurusi oleh individu atau diurusi oleh sistem gitu loh. Nah, yes. Jadi kita kan membangun negara ini dengan sistem demokrasi. Ya. Terus kepemimpinan yang berulang, yang berganti, dan berkesinambungan. Yes. Jadi yang perlu didudukan itu adalah idenya. Bukan siapa orangnya. Mau IKN itu jadi di siapa ya, itu urusan dia. Dan itu banyak contohnya ya, misal itu jembatan Suramadu. Iya. Digagas zaman Megawati, Selesai di zaman PSBY. SBY. Artinya berkesinambungan ya. Iya. Oke. Banyak itu zaman PSBY banyak juga menggagas apa yang sudah diselesaikan Jokowi hari ini, banyak dari gagasan PSBY. Termasuk wisata Mandalika. Iya. MP3EI itu kan. Oke, digagas pada zaman diresmikan sama SBY 2011, Iya. kemudian diselesaikan Jokowi 2021. Iya, dilaksanakan pembangunannya di 2014 Oke. karena Pak SBY sudah habis masa jabatan periode presidennya Oke. gitu loh. Kalau Pak SBY mau gue selesaiin dulu Mandalika gitu loh, baru gue turun dari presiden kan lucu jadinya gitu loh. Selain itu menabrak konstitusi. gitu kan. Iya, pastilah. Sama juga dengan alasan karena harus bangun IKN dulu, baru Jokowi selesai gitu. Nggak masuk akal ya. Lu pikir bangun ibu kota bisa setahun 2 tahun? Kayak bangun rumah dong. Oke. Artinya masih ada kaitannya pembengkakan hutang dengan IKN ya. Oh, yes. Masih Iya. erat ya, masih erat. Misalkan selain infrastruktur ya, selain tadi IKN, tol dan waduk misalnya Iya. yang sering diresmikan Iya. dan waduk gitu-gitu. Apa kira-kira gitu? Kaitan hal apa lagi yang berkaitan dengan membengkaknya hutang di Indonesia? Atau Korupsi bansos? bisa jadi investasi sebanyak-banyaknya untuk membantu masyarakat kan karena COVID Dizikat sama dikorupsi menterinya. gitu. Kan kita nggak tahu itu nominalnya berapa, jadinya kayak gimana. Hukumannya juga rendah jadinya. Disikat gitu kan. Iya, bisa jadi juga kan. Oke, berarti ada dong gitu. Yang Ketidakpahaman. iya, korupsi juga mengakibatkan Oke. jumlah hutang jadi membengkak gitu loh. Oke. Dan kalau nggak salah kalau kita buka lagi, peserta korupsi di bansos itu terbanyak dari partai apa? Iya, partai dia lah. Partai penguasa, bro. Selain tidak paham, selain rajin berhutang juga rajin korupsi, ya itu kan. Oke. Ya mungkin ketidakpahaman mengelola ya. Iya. Ketidakpahaman mengelola sehingga itu banyak uang yang dianggarkan atau digunakan sia-sia. Sia-sia. Tidak ada manfaatnya. Ya, coba contohnya gini. Ketika kita menghadapi
pandemi COVID. Yes. Oke, pandemi COVID itu belum pernah terjadi dimanapun dan setiap negara gagap mengambil langkah gitu loh. Ketika pemerintahan kita menyepelekan di awal itu, Yes. masih ingat itu 2019 ya? 2020. 2020 ya. 2020 ya, awal-awal 2020 ada yang bilang kita ini negara ini virusnya mati segala macam kan, gampang. Itu gampangin. Habis itu ketika kasus berkembang sudah ada tuh, kalau di awal itu kita tutup semua pintu, mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan kita langsung reda gitu loh. Akhirnya waktu itu kan di tengah negara-negara lain siaga 1 gitu. Iya. Indonesia masih masih sibuk dengan diskusi pro kontra ini dan lain-lain gitu ya. Terus sibuk dengan pilkada gitu kan, dipaksakan pilkada. 2020 terus kan sekarang itu pandemi mau dijadiin alasan untuk tidak pemilu. Kan aneh gitu loh. itu pelaksana pemilu pilkada di 2020 itu banyak makan korban jiwa. Iya. Ya kan, di mana dokter itu tidak dipercaya, hanya kepentingan politik agar pilkada itu terlaksana kan waktu itu. Yes, ini terakhir ya. Terakhir bro, mungkin apa kemudian solusi yang tepat gitu agar hutang ini tidak semakin membengkak dan kemudian ini bisa menjadikan masyarakat kembali mencapai atau mendapat kemakmurannya, kesejahteraannya. Apa kira-kira solusinya? Solusinya itu saya ibaratkan dulu ya. Oke. Kalau kapal dia masuk ke laut dan arahnya sudah jelas terombang-ambing, Nah, bukan kapalnya yang disuruh berhenti, nakodanya diganti. artinya secara tidak langsung, Iya, kalau mau hentikan utang, ganti presidennya gitu loh. Oke. Nah, presidennya diganti, Ganti kebijakannya presiden. berubah, nice. itu pasti ada perubahan. Oke. Bisa jadi utangnya semakin mengecil, bisa jadi tambah membesar, Yes. tergantung orang yang dipilih lagi nantinya gitu loh. Oke, yes. Tapi kalau dipilih lagi orang yang di jalur yang sama misalnya gitu kan, ya tambah bengkak lagi utangnya gitu. Yes. Artinya, mohon maaf dulu ya, mohon maaf teman-teman, harus kita sampaikan bahwa percuma kalian mengkritik menteri, mengkritik pemerintah yang ada di daerah, percuma kalau pemimpinnya ini tetap. Iya. Gitu ya. Iya, contoh gini nih. Saya beri satu ini ya. Pendapat ya. Di zaman PSBY, Yes. menterinya itu Bu Sri. Yang sekarang. Iya. Sri Mulyani ya. Pak Jokowi, menterinya juga sama itu loh. Yes. Jadi apa? Orang yang sama mengelola kementerian yang sama mengakibatkan hasil yang berbeda. Yes. Berarti pengelolaan negara itu tidak semata-mata karena siapa nih menterinya gitu loh. Tapi siapa nakodanya yang bisa, yang leadershipnya yang mampu mengontrol itu. Jadi ketika zaman Pak SBY, mungkin Bu SMI, jangan hutang terus ya. Tahan, kata Pak SBY kan. Karena dia ada check and balance-nya gitu loh. Terhadap ekonomi, terus menyimbangkan dengan ini. Akhirnya roda pemerintahan berjalan baik gitu loh. Dan sementara, bisa menekan hutang gitu. Sementara sekarang, ya apa kata Bu Sri, ya apa kata Pak Jokowi. Masa minyak naik, Pak Jokowi aja nggak tahu gitu. Iya, aneh ya. Iya, kan BBM naik, minyak naik, terus presidennya nggak tahu. Nggak tahu terus marah-marah sendiri kan ke menterinya. Ya jangan marah-marah. Menteri nggak punya rasa empati segala macamnya. Iya, kalau dia nggak bisa kerja ganti gitu. Stand up yang paling lucu ya ini, Der. Ini kalah ini stand up komedian ini. Kalah asli. Jadi lucu banget. Oke, jadi begitu teman-teman, yang perlu digarisbawahi adalah untuk menekan atau menghentikan hutang Indonesia ini, hutang luar negeri Indonesia kembali membengkak, maka salah satu yang paling utama adalah menghentikan nakoda kepemimpinan di Indonesia. Semangat kawan-kawan yang ikut aksi tanggal 11 Siap. April ya, kami bersama kalian gitu kan. Kami bersama, semangat terus tetap dengan ininya. Ya integritas loh, idealismenya bersama rakyat ya, gitu kan. Kalau bisa jangan anarkis gitu. Kalau bisa jangan anarkis. Ya itu enggak, kita sampaikan semuanya dengan baik-baik gitu kan. Ya kalau
mudah-mudahan didengar. Kalau tidak didengar, harus didengarkan. Kalaupun harus memaksa 98 kembali terulang, silahkan gitu kan. Jadi kita tidak, kalau saya pribadi ya, tidak membatasi itu. Karena itu memang harus disampaikan. Kalau semuanya kemungkinan berlarut-larut, BBM naik, minyak goreng langka, di tengah produksi sawit yang luar biasa di Indonesia gitu kan. Itu kan menjadi pertanyaan yang luar biasa. Kemudian ya teman-teman harus tetap bersama idealisme, bersama masyarakat. Berjuang, berjalan berseiringan dengan rakyat. Itu teman-teman salah satunya bagaimana kemudian kita harus menghentikan hutang Indonesia yang terus membengkak gitu kan. Sepakat. Itu Bob ya. Sepakat. Ya, thank you. Kita ketemu di sesi diskusi selanjutnya. Goodbye. Oke. Ini besok mati nggak ini ya? Oh enggak. Bener. Enggak.